DJKN menerbitkan PMK 2013 tahun 2020 untuk menggiatkan dan mempermudah pelaksanaan lelang, terutama kita mendorong lelang-lelang dari UMKM dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional. Katakanlah dia melepas, saya mau jual 100 juta. Kemudian begitu pelaksanaan lelang ternyata setelah diumumkan peminatnya banyak. Dan peminat itu kalau tidak kita sudah kikis dengan cara online melalui lelang.co.id itu mengeliminir mafia-mafia tadi, karena kalau ketemu masih bisa dipengaruhi kan, diancam dan segala macam. Ini salah satu regulasi agar terjadi persaingan yang wajar. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah, untuk lelang sendiri baik lelang lewat DJKN ataupun lelang sukarela yang pejabat lelang kelas 2 gitu ya. Terobosan-terobosan selain terobosan milenial tadi, bahasa saya untuk aplikasi sebagainya, apalagi mungkin yang untuk memudahkan, Pak? Memang merubah stigma itu nggak mudah, tapi kita gencar. Jadi teman-teman di KPKN yang selaku kantor operasional yang memang memberikan pelayanan penyelenggaraan lelang itu salah satunya juga memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan lelang, dan salah satunya saya juga dalam rangka diundang ini sekaligus saya perkenalkan melalui acara ini. Kemudian mungkin teman-teman milenial atau masyarakat sering kali lihat kalau acara-acara sebelum pandemi ya, Car Free Day itu dimanfaatkan oleh teman-teman dari KPKN untuk mengenalkan lelang. Dia membuka semacam booth KPKNR Semarang misalnya. Nah itu di situ sekaligus mereka juga praktek lelang. Dan bagaimana caranya mendaftar itu langsung di-guidance. Ya karena sebenarnya kayak sebenarnya kayak saya dari latar belakang notaris gitu ya, itu kan di magister kenotariatan sebenarnya juga ada itu Pak mata kuliah lelang, tapi memang mungkin sebagian mahasiswa waktu itu tuh masih merasa samar lelang tuh kayak apa sih, dan stigma-stigma yang dulu itu tuh susah untuk dirubah, apalagi mencoba agar teman-teman UMKM itu mau yuk berebut untuk datang ke lelang itu. Nah itu yang trik-trik, apalagi buat teman-teman yang juga sama pejabat lelang kelas 2 nih Pak, gimana agar bahwa yakin tetap bisa dengan optimal harganya, kemudian pasar menjadi terbuka, karena kan sebenarnya tidak hanya saat pertama lelang menjadi penjualan ya Pak, sebenarnya untuk acara memperkenalkan diri ya. Nah itu gimana tuh Pak trik dari Bapak yang sudah berapa puluh tahun ya Pak ya jadi pejabat lelang, soalnya sebelum dalam proses saat ini di berbagai wilayah pula. Jadi memang lelang ini kan kita dari pemerintah juga ingin membuat bahwa lelang menjadi sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat dan dipakai gitu loh. Nah ini memang beberapa cara untuk mengenalkan ya, termasuk kita mengadakan lomba gede lelang segala macam kayak gitu kan untuk pesawat yang kelas 2. Nah untuk kelas 2 ya memang ilmu marketingnya, memasarkannya harus dilakukan. Sekarang kan sudah banyak medsos, dan satu barangnya juga memang ya menarik marketing. Artinya gini, kalau memasarkan barang-barang misalkan anggrek yang ada dilakukan setiap hari Kamis, namanya lelang kemisan, itu hanya sebutannya ya, yang dilakukan oleh KPKNL Jogja. Ternyata keuntungan si pemilik anggrek atau penjualnya itu meningkat, karena dari harga yang dia sodorkan, saya mau jual 100.000, itu bisa laku naik sampai 50%. Semua barang bisa dilelang, yang bisa lewat aplikasi apapun bisa ya Pak. Jadi kalau bagaimana triknya? Ya sebarluaskan, memang sekarang ada sarana medsos dan sasarannya tepat pada saat kita buatlah mailing list. Kalau saya mau misalkan Mbak Esi sebagai peserta kelas 2 mau mencoba merangkul UMKM, setelah dapat, oh ini apa? Katakanlah
barangnya kok ada sambal kayak gini. Yang disasar coba selain secara umum, yang lebih jauh ke komunitas yang memang senang penggemar sambal, kira-kira gitu. Saya dulu waktu masih aktif, walaupun sampai sekarang masih tetap sebagai pejabat lelang karena SK-nya belum lihat cabutnya, karena udah aktif di struktural. Itu saya buat mailing list. Pada saat ada permohonan lelang, saya bantu pemasaran. Nah ini tidak bermaksud untuk mencari pembeli, tidak, tapi memang harus ada tujuannya. Pengumuman itu kan mengumpulkan, selain punya fungsi untuk mengumpulkan peminat-peminat lelang, menyampaikan, itu juga untuk memberitahukan kepada pihak yang punya kepentingan. Maksudnya begini, terutama untuk lelang eksekusi, kalau ada satu objek di lelang, selain memang ini marketingnya jalan, agar tujuannya pasti laku, berarti eksekusinya untuk ini terlaksana gitu loh. Tapi ternyata ada pihak lain, loh kok ada barang saya kok tiba-tiba bisa publisitas ya, artinya. Jadi semua transparan. Jadi kalau ikut lelang baik itu eksekusi maupun non eksekusi aman-aman saja sebenarnya. Bedanya kalau eksekusi pastilah, kalau orang dieksekusi pasti ada merasa keberatan, itu sudah bawaan manusia kayak gitu. Caranya macam-macam, dia berusaha menggagalkan atau menunda lelang dan segala macam. Tapi kita sepanjang itu memang sudah memenuhi syarat secara hukum dan prosedurnya kita lakukan, ya jalan terus. Artinya sebenarnya khususnya kalau beli barang di DJKN, hal-hal yang dikhawatirkan para calon pembeli itu sebenarnya sudah dieliminir dari pejabat lelang ya Pak ya? Okay. Karena sudah diverifikasi dari dokumennya, dari pemohonnya juga punya kapasitas memang melelang atau tidak, kan legalnya udah jelas. Kalau khusus misalnya untuk beberapa barang-barang, mungkin kalau yang barang-barang bernilai tinggi, kemudian ternyata kadang ada pembicaraan gitu ya Pak ya, karena sistem online, karena kan kalau online berarti kan lawannya dia sendiri nih ya Pak Alam ya. Nah ketika udah mencapai harga optimal, kemudian dia nggak mau ambil nih gitu ya. Nah kan kasihan penjualnya nih Pak, artinya loh dia udah harga tinggi dia nggak jadi ambil. Itu sistemnya gimana Pak? Apakah kemudian berarti kan ada jaminan, hanya jaminan yang dapat, atau kemudian turun ke yang pembeli kedua, atau bagaimana? Ya, itu namanya wan prestasi. Jadi nanti ada juga diberitahukan kalau dia tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, ya dia dinyatakan wan prestasi. Uang jaminannya otomatis nggak bisa diambil. Kalau itu yang di dalam penjualnya adalah institusi pemerintah, nanti masuk kas negara atau ke penjual. Kok kalau pemerintah masuk kas negara, kalau perorangan masuknya ke penjual. Artinya sebenarnya penjual nggak perlu khawatir dia rugi ya. Artinya walaupun barang nggak laku, karena sudah ada jaminan, malah dia bisa dapat jaminan untuk melindungi rasa was-wasnya ya Pak. Nah berarti sebenarnya kekhawatiran masyarakat baik penjual atau pembeli sudah tereliminir dengan jawaban dari Pak Alam. Nah Pak, dari segala kemudahan tadi, pasti pertanyaan teman-teman UMKM itu, mahal nggak tuh Pak kamu jadi penjual di lelang itu? So, sama sekali murah, tidak ada mahalnya. Murahnya tuh berapa? Murah banget, karena apa? Karena tidak ada biaya. Gak ada biaya, artinya teman-teman yang mau jualan bentuk apapun, makanan, mau berapapun harganya bisa? Ya, contoh, misalkan ada komunitas anggrek atau mau jual hasil home industry-nya berupa keripik pisang misalnya, betul. Terus dijual melalui pejabat lelang kelas 2, itu tidak ada pungutan biaya apapun. Gak ada pungutan. Bahkan kalau barangnya laku juga tidak ada biaya lelang penjual, 0%. Nol, murni uang penjualan ya. Yang dikenakan biaya lelangnya kalau untuk lelang sukarela melalui pejabat lelang kelas 2 itu hanya pembeli. Pembeli berapa Pembeli Pak? pun hanya kena itu dasarnya pakai PP 62 tahun 2020. Jadi kita tidak ngarang-ngarang semau gue, karena semuanya akan masuk kas negara. Itu kalau untuk pembeli, ya saya nggak salah, itu hanya 0,5% kalau barangnya tidak bergerak. Tapi kalau barang bergerak 0,6% dari itu pembeli. harga. Artinya misalnya beli makanan seharga 100.000, berarti ya cuma 0,6% dari 100.000 itu yang dibayar ya Pak. Duduk
di tempat, nggak perlu jalan, ngikutin lelang sukarela makanan ataupun produk UMKM, hanya nambah 0,6% dari harga. Lebih murah dibandingkan kita makan di resto, guys, gitu ya. Kalau di resto kan kena pajak ya Pak. 21%. Buat penjual 0%. murni terima harga jual, bandingkan kalau kita misalnya ngikutin pameran di stand ya Pak ya, bisa bayar berapa. Selain ikut lelang itu kita duduk, barang sudah ditawarkan oleh pejabat lelang kelas 2, mau baik yang di PL kelas 2 secara swasta ataupun yang dari DJKN, kita cuma tinggal menunggu hasilnya, terima uangnya murni ya Pak ya. Murni tanpa ada apapun, bahkan itu pun proses bisa lewat online. Betul. Gak ada yang susah ya Pak ya. Dan segala sesuatu prosesnya transparan. Betul. Tidak ada yang dipermainkan, yang berkepentingan, nggak ada. Nah, kalau nggak laku Pak, ada nggak biayanya? Nggak ada biaya. Kalau nggak laku ya barangnya tuh masih dipenjual juga. Tidak ada biaya apapun. Harapannya semuanya laku ya Pak ya. Tapi worst case-nya kalau nggak laku tidak ada sepeser pun ya Pak. Laku saja nggak kena biaya, apalagi nggak laku kan. Benar. Menarik ini lelang. Jadi benar-benar ini adalah salah satu solusi buat teman-teman UMKM. Jadi kemudahan-kemudahan ini mari kita coba manfaatkan. Yang nanti segala informasinya kalau yang di lelang.go.id itu real time ya Pak, 24 jam ada ya infonya. Apapun buat teman-teman yang punya tadi hobinya anggrek, langsung mantengin di lelang.go.id ada. Daftar jam 10 malam pun bisa. Pendaftaran biasanya ada di situ akan dibuka mulai pendaftaran. Ada pendaftarannya, kalau daftarnya ada. Karena penyelenggaranya kan masing-masing KPKN di seluruh Indonesia. Misalkan KPKN Jogja dia memasang masuk di lelang.go.id. Ada lelang eksekusi, ada lelang sukarela, ada jadwalnya. Kalau Esi mau beli batiknya Papua gitu ya, bisa ya Pak ya? Bisa dilihat di situ. Oh ini batik Papua. Dan itu biayanya cuma 0,6% tadi ya Pak ya, plus ongkir ya Pak ya. Murah daripada kita harus ke sana guys. Naik pesawat gak aman ya Pak ya. Begitu mudahnya yang disediakan oleh negara, baik lelang.go.id, mari kita manfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama teman-teman UMKM atau siapapun, karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, apapun bisa dilelang. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan barang-barang lelang eksekusi ya Pak ya, apalagi yang non eksekusi alias yang barang-barang sukarela, dan jelas semuanya sudah terverifikasi baik oleh pejabat lelang yang secara swasta, artinya pejabat lelang kelas 2 yang bukan dari KPKNL, ataupun justru yang dari KPKNL, jelas aman, tidak ada permainan, murah ya Pak ya. Itu oke Bapak, berarti kekhawatiran-kekhawatiran para baik calon pembeli ataupun penjual tidak ada. Apa yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan agar teman-teman yuk kita ikut lelang? Untuk semua jenis lelang, kalau lelang eksekusi karakteristiknya juga beda. Jangan segan-segan untuk konfirmasi ke KPKNL terdekat. Jadi info apa yang diinginkan bisa ditanya, bisa melalui telepon atau datang langsung. Nah, situasi pandemi ini semua KPKNL memberikan layanan online tanpa tatap muka. Jadi jangan sampai tertipu. Saya sebagai tambahan, akhir-akhir ini marak ada penipuan lelang, terutama biasanya bentuknya kendaraan. Kebetulan saya ada contoh yang saudara mengkonfirmasi ke saya apakah ini beneran atau tidak. Setelah saya lihat pengumumannya saja sudah langsung saya yakin bahwa ini hoax. Nah, lelang amannya selalu ada pengumuman terlebih dahulu ya Pak. Apapun barangnya, barang eksekusi, non eksekusi sukarela gitu ya, selalu ada pengumuman. Ya. Jadi kalau uang jaminan itu, kalau disebutkan di pengumuman, uang jaminan pasti distorkannya adalah ke KPKNL, nanti rekening KPKNL di mana lelang itu diselenggarakan.
Untuk yang barang eksekusi ya, apapun ya Pak ya? Ya, yang ada uang jaminannya. Karena memang jaminan ada juga untuk khusus untuk lelang sukarela diperbolehkan tanpa jaminan. Ada ya kayaknya kalau barang-barang kecil UMKM ya. Makanan ada jaminan ribet, kita aturannya boleh tanpa jaminan. Tapi ada kondisi yang memang harus ada jaminannya. Nah jaminannya itu pasti peserta lelang harus menyerahkan uang jaminan paling lambat bla 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 ke rekening nomor sekian KPKNR Jogja misalkan. Pasti rekening KPKNR. Tidak ada rekening pribadi. Ini contoh. Contoh yang tidak apa namanya? Yang tidak benar. Tidak benar. Dan beredar di masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ini judul kopnya. Kantor Pelayanan Lelang Negara dan Lelang. Udah salah-salah nih. Oh nanti bisa ditampilkan ya Pak ya, biar teman-teman tahu dan tidak tertipu. Terus di bawahnya ada lelang non eksekusi internal. Oh. Perlu saya tegaskan, lelang sifatnya umum. Tidak ada lelang yang sudah si A dapat nanti si N. Lelang semua yang memang pada saat terjadi kompetisi dia mencapai harga tertinggi, dialah yang menang. Dan siapapun boleh, nggak ada udah dibagi-bagi, nggak ada. Kecuali memang mafianya sendiri itu di luar yurisdiksi pejabat lelang dalam proses lelang ya. Menarik. Nah itu. Menarik. Jadi ini yang perlu biasanya tergiur karena apa? Ini contoh kendaraan. Ini kebetulan ada. Nah ini salah satu upayanya kalau masyarakat atau teman-teman mungkin nanti kaum milenial menemukan hal-hal yang kayak gini mencurigakan, segera konfirmasi ke KPKNR. Karena dia sini akan menyebutkan. Saya kebetulan memang banyak mencoba share, jadi saya buka 24 jam. Kalau ada hal-hal yang memang meragukan atau apa, kirim, saya lihat ini hoax. Ini pengumumannya bentuknya bukan jaminan tapi DP, dan dia dipastikan dapat. Barangnya nanti akan dikirim ditambah ongkos kirim sekian, wah udah, dan nggak ada lelang, nggak ada seperti itu. Karena yang namanya lelang itu dia dapat tidak dapat pada saat ditentukan tanggal lelangnya ya Pak. Kalau Tidak bisa online nanti pejabat lelang pun kalau sistemnya online itu pejabat lelang juga tidak sembarangan. Karena ada time limit yang boleh mulai dibuka setelah diatur. nggak bisa pejabat lelang ngatur. Nah, jadi itu begini, amannya. jadi misalkan begini, penawar sudah masuk kayak gitu. Lelang dibuka dari katakanlah dari hari ini sampai besok, ditutup jam 10 misalkan gitu. Sekarang sudah ada yang masuk daftar. Pejabat lelang sekarang mau lihatin, oh ada dari si A, ada dari si B, belum bisa. Itu masih terkunci. Pejabat lelang hanya bisa buka setelah memang sewaktunya sudah buka. Biasanya 1 jam setelah penawaran ditutup. Penawaran ditutup, kemudian membuka, baru pejabat lelang baru bisa buka. Karena dia punya kewenangan untuk si A sekian, si B sekian gitu. Direkap baru nanti yang memenuhi syarat menang ditunjuk sebagai pemenang. Seperti itu. Jadi nggak mungkin. Dan untuk uang jaminan bagi peserta lelang nggak usah khawatir. Karena apabila dia kalah tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminannya kembali utuh. Uang jaminan kembali utuh, nggak dipotong biaya apapun. Tidak dipotong biaya spesial pun. Namun apabila dia menang, itu akan diperhitungkan sebagai pembelian. Jadi tinggal nambah. Misalkan dia nawar barang menang harga 100 juta, uang jaminannya 25 juta. Nanti setelah ditambahin biaya lelang, misalkan itu barang bergerak ya katakanlah 2%, 100 juta tambah 2% jadi berapa? 102. Iya. Ya, 102 dikurangi uang jaminannya, dia tinggal nambahin itu. Jadi uang jaminan tidak akan pernah hilang. Aman. Karena uang jaminan dibutuhkan buat apa Pak? Uang jaminan namanya uang jaminan pasti untuk menjamin kan. Biar nggak ada yang hit and run ya Pak ya. Itu istilah ditinju. Istilah di all shop tidak ada hit and run. Jadi sekaligus ini orang benar-benar berminat untuk membeli lelang. Beritikat baik. Beritikat. Jadi ada uang jaminan. Karena manakala dia investasi, uang jaminannya nggak bisa diambil. Jadi untuk para kolektor seni nggak perlu khawatir ya Pak ya adanya hit
Enron karena jelas. Silakan, salah satunya adalah kolektor-kolektor benda seni itu betul. bisa digalakkan untuk mencoba memasarkan hasil karyanya melalui lelang. Karena juga nggak Ini ada ada di kewajiban. ranahnya Pejabat Daerah kelas 2. Sebagai informasi, Pejabat Daerah kelas 2 saat ini sedang dibuka, walaupun sudah berlangsung dari tanggal 6 nanti akan ditutup sampai tanggal 17. Syaratnya hanya mudah, minimal S1 dari semua jurusan. Semua jurusan. Nah, yang di sini juga bisa nih ya Pak ya. Jadi masyarakat silakan langsung kontak ke atau menanyakan ke KPKN yang terdekat. Syarat-syaratnya tidak suatu hal yang sulit, yang penting mau untuk menggalakkan lelang, gitu ya. Begitu Sobat Legal, Bapak terima kasih banyak Pak Alam. Sama-sama. Ada banyak hal yang saya dapatkan dan Sobat Legal juga dapatkan. Yang utama adalah lelang ini aman, lelang ini murah, terverifikasi, gitu ya Pak ya. Jadi jangan salah pilih lelang-lelang yang lain karena ada hal-hal poin penting seperti tadi Pak Alam sampaikan, mulai dari pengumuman, pasti ada pengumuman ya Pak ya. Apapun, mau yang benda apapun pasti ada pengumuman. Kemudian penjual juga akan aman dikarenakan ada uang jaminan gitu ya, ada pejabat lelangnya. Begitu Sobat Legal, segala suatu pertanyaan tentang lelang bisa nanti ditanyakan baik lewat akun medsos Legal to Us ataupun aktif, dan nanti kita akan ada satu kesempatan yang bisa untuk menjawab tentang tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan itu, bisa menghadirkan Pak Alam lagi agar kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman langsung terjawab. Terima kasih banyak Pak Alam.